Gimana ceritanya utang pajak puluhan miliar rupiah tiba-tiba bisa dapat diskon gede-gedean? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar skandal korupsi pajak di Jakarta yang baru aja diungkap sama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi, intinya tuh gini. KPK baru aja ngelakuin operasi tangkap tangan atau yang biasa kita sebut OTT dan berhasil nyiduk sejumlah pejabat pajak dari kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya coba? Kewajiban pajak yang harusnya 75 miliar rupiah, kok bisa dinego sampai hampir lenyap gitu aja? Untuk ngejawabnya, kita harus mulai dari awal, dari momen penangkapannya. Oke, kita masuk bagian pertama, operasi tangkap tangan KPK, momen penangkapan. Semuanya itu berawal dari sebuah operasi senyap yang dieksekusi sama tim KPK tanggal 9 sampai 10 Januari 2026. Jadi, perlu dicatat ya, ini bukan penangkapan asal-asalan. Ini operasi yang udah direncanain matang banget yang langsung mengamankan 8 orang. Dan mereka ini dari dua kubu. Ada pejabat pajaknya sebagai penyelenggara negara dan ada juga pihak swasta yang diduga ngasih suap. Benang merahnya cuma satu, sogokan buat motong nilai pajak. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya buat lihat gimana sih kejahatannya dirancang. Kita bakal bedah anatomi diskon pajak 80% ini. Dan siap-siap, disinilah angka-angka fantastis mulai keluar. Semuanya itu dimulai bulan September 2025. Waktu itu, PT Wanatiara Persada laporin pajaknya. Nah, tim pemeriksa nemuin ada potensi kurang bayar yang gede banget. Perusahaan ini tentu aja ngajuin sanggahan. Dan disinilah negosiasi gelap di bawah meja mulai jalan. Puncaknya, Desember. Surat hasil pemeriksaan keluar dengan nilai pajak yang udah disunat habis-habisan. Terus, buat nyamarin uang suapnya, dibikinlah kontrak fiktif. Sampai akhirnya, pas uang haram itu lagi dibagi-bagiin di bulan Januari, KPK datang nyergap. Nah, ini dia inti dari korupsinya. Kelihatan jelas banget di sini. Coba deh lihat perbedaannya. Gila banget kan? Dari yang tadinya kewajiban pajak itu 75 miliar rupiah, setelah dinego, angkanya anjlok jadi cuma 15,7 miliar rupiah. Jauh banget. Artinya apa? Ya artinya potensi kerugian negara dari satu kasus ini aja, satu kasus nyaris 60 miliar rupiah. Itu sama aja kayak ngasih diskon 80% buat pajak yang harusnya buat kita semua, buat kas negara. Terus gimana caranya mereka nyembunyiin uang suapnya? Wah, ini licin banget modusnya. Awalnya, oknum pejabat pajaknya minta fee 8 miliar, tapi ditawar. Dealnya di angka 4 miliar. Nah, biar duit ini cair, perusahaannya bikin kontrak jasa konsultasi palsu. Jadi seolah-olah mereka ini bayar konsultan, padahal ya duitnya buat nyogok. Uangnya kemudian ditukar ke dolar Singapura, terus diserahin tunai di banyak lokasi berbeda, biar jejaknya hilang. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa aja sih para pemain di balik skema ini? Yuk kita lihat siapa yang ngasih dan siapa yang nerima. KPK udah netapin 5 orang jadi tersangka. Dari sisi penerima, ada 3 pejabat pajak, termasuk, Kepala KPP Madya Jakarta Utara sendiri, Dwi Budi. Sementara dari sisi pemberi suapnya, ada seorang konsultan pajak dan staf dari perusahaan itu. Nah, dari 8 orang yang ditangkap di awal, 3 orang akhirnya dipulangkan. Kenapa? Soalnya penyidik belum nemu cukup bukti buat jadiin mereka tersangka dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi, ini bukan benarnya mereka bebas ya. Prosesnya masih jalan terus, dan status mereka sekarang jadi saksi. Sekarang kita masuk ke bagian barang bukti. Nah, di sini ceritanya jadi makin menarik. Karena yang ditemuin KPK pas penangkapan itu, signifikan banget. Total barang bukti yang disita itu nilainya lebih dari 6,3 miliar rupiah. Coba deh, ini kan lebih gede dari nilai suap yang disepakati, yang cuma 4 miliar. Isinya apa aja? Ada uang tunai rupiah, ada dolar Singapura, dan yang paling bikin kaget, ada 1,3 kilogram logam mulia. Emas batangan, bayangin. Dan kutipan dari KPK ini, ini kayak ngebuka kotak Pandora yang jauh lebih besar. Para tersangka ini ngaku kalau sebagian aset yang disita itu ternyata hasil dari main-main yang sama di masa lalu sama wajib pajak lain. Jadi ini bukan lagi soal satu kasus, ini udah indikasi adanya sindikat. Terus gimana reaksi institusi-institusi terkait setelah kasus gede ini kebongkar? Responsnya cepat sih. Ditjen Pajak langsung memberhentikan sementara 3 pegawainya yang jadi tersangka dan bilang bakal dukung penuh KPK. Nah, dari sisi Kementerian Keuangan, mereka bilang akan ngasih pendampingan hukum. Tapi mereka negasin, ini tuh prosedur standar, bukan upaya buat ikut campur proses hukum yang lagi jalan.
Oh ya, ada satu catatan kecil yang menarik. Mungkin Anda ada yang nanya, kok para tersangkanya nggak dipakein rompi oranye pas konferensi pers? Nah, jawabannya ada di KUHP yang baru. Aturan baru yang berlaku sejak awal 2026 ini emang ngelarang penyidik nunjukin tersangka dengan cara yang bisa bikin publik langsung ngejudge mereka bersalah. Ini buat ngejunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Secara resmi, Ditjen Pajak juga ngajak semua pegawainya buat jadiin kasus ini sebagai momentum. Ya, semacam pengingat keras lah buat kembali nguatin integritas dan jaga nama baik institusi. Dan semua ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup bikin merinding. Kalau satu kasus aja bisa bikin negara rugi 60 miliar rupiah, coba bayangin berapa banyak lagi kasus kayak gini yang masih rapi tersembunyi dan belum pernah kita tahu.